Oke teman-teman, kita sudah masuk ke pembahasan pertama nih teman-teman, bahwasannya ternyata, setiap suatu masalah pasti ada sebab akibatnya ya kan. Kita harus tanya dulu dan kita harus memperjelas dulu. Kan teman-teman yang biasa masuk multimedia itu gara-gara kesulitan ngoding nih. Nah, kita tanya sama narasumber kita dari Mas Belva. Menurut Mas Belva gimana nih? Apakah benar masuk multimedia itu dikarenakan kita nggak bisa ngoding? Silakan Mas Belva. Pertanyaanmu bagus banget, Mar. Jadi gini, kalau kita ngomongin masalah ngoding ya, orang-orang tuh mesti bayangannya tuh kita duduk, di depan kita laptop. Nah, habis itu kita ngetik-ngetik gitu-gitu secara berjam-jam lah. Ya, kelihatannya memang simple dari luar. Ya, tapi di dalamnya itu apa kepala kita, apa ya orang yang mikir, yang ngelakuin hal tersebut itu tuh apalagi buat mahasiswa-mahasiswa baru yang pertama kali buat ngoding gitu belajar, itu mesti banyak sekali yang ada di kepala mereka gitu loh. Jadi belajar ngoding itu sebenarnya kompleks. Nah, makanya itu ada yang namanya beban kognitif. Bahasa kerennya itu cognitive load. Nah, di mata perkuliahan itu terutama yang sudah masuk ke level yang agak advance yaitu struktur data dan data beban kognitif itu tuh seringkali meledak banget di mahasiswa-mahasiswa baru ini. Oh alah, ternyata begitu. Tadi Mas Belva bilang cognitive load ya. Nah, sebenarnya cognitive load ini, apa sih namanya, seperti kepenuhan dalam isi pikiran kah? Atau seperti apa Mas Belva? Mungkin bisa dijelaskan deh. Nah, persis banget. Bener. Bayangannya itu kayak dikasih tugas nih. Buatkan aku pemrograman yang bisa sorting data di algoritma tertentu. Nah, kelihatannya memang satu tugas. Tapi yang harus kamu proses di kepala itu tuh banyak banget. Kayak kamu harus paham sintaksnya, kamu harus paham logikanya, algoritmanya mau pakai apa, terus kamu harus paham gimana memorinya bekerja, storage-nya gimana. Nah, itu tuh kamu harus belum lagi kamu harus sambil ngedebug kalau misal ada error biar semuanya tuh berjalan atau berproses secara berbarengan gitu loh. Oh, oke oke, aku paham di sini. Nah, sebenarnya, kurang lebih itu bisa dimanipulasi nggak sih seperti pointer, iya kah, Mas Belva? Mungkin bisa kali Mas Belva bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan perincian? Ya literally kayak gitulah. Nah, dari riset yang saya temukan dari Mitaho dan Michel di 2022 itu ada fakta yang menarik banget nih. Mereka nanya ke mahasiswa, apa sih yang bikin mereka paling susah waktu belajar pemrograman itu? Nah, hasil riset mengatakan 31% itu bilang kalau konsepnya terlalu abstrak. Terus sisanya 19% itu bilang kalau hal-halnya tuh terlalu dinamis, manipulasi atau ya pointer itu tadi. Nah, itu dia, makanya saya bilang, wah ternyata memang ada yang seperti manipulasi, yang saya singgung tadi, seperti pointer. Jadi keinget masa ngoding dulu sebelum masuk multimedia. Ya itu aku membahas masalah pointer nih di sini. Satu pointer itu satu konsep yang sebenarnya susah banget ya buat divisualisasikan. Tapi kalau mau belajar itu bayangin aja kan punya sebuah variabel. Nah, variabel ini tuh bukan buat nyimpan nilai langsung. Jadi kamu variabel itu tuh isinya tuh alamat. Nah, di mana alamatnya itu hasil dari simpenanmu yang asli. Jadi kayak kamu nyimpen nomor telepon teman kamu, tapi nyimpennya di alamat rumahnya. Jadi kamu nyari nomor telepon teman kamu itu di rumahnya, begitu. Oh, aku ngerti. Berarti, hal seperti itu nggak langsung ke orangnya, tapi melewati ada beberapa lapisan seperti itu. Kurang lebih begitu Betul. kan? Betul banget. Itu baru pointer nih, belum rekursif. Rekursif itu singkatnya konsep di mana sebuah fungsi itu manggil fungsinya dirinya sendiri. Jadi buat otak yang baru belajar kayak ya mungkin kalau masih belum familiar di dirimu itu kayak kamu tuh lagi berdiri di dua cermin. Nah, saling berhadapan nih. Nah, kamu tuh ngitung. Di situ tuh ada beberapa bayangan yang kamu lihat di matamu. Oh, wah itu bikin pusing banget. Itu seperti kayak apa ya, bisa dijabarkan kayak kita pakai laptop RAM 2 giga, prosesor lama ya kan di masa sekarang. Wah itu sudah kayak overload, pusing ngebayanginnya. Ya, itu yang bisa disebut mental overload kayak gitu. Terus singkatnya otak itu nggak bisa langsung memproses banyak banget informasi. Nah, kalau udah di titik itu, yang sering kali terjadi, mahasiswa tuh bukannya makin ngerti, tapi malah makin asal-asalan.
mereka nulis kode yang ya mungkin berjalan dengan lancar, tapi sebenarnya mereka nggak tahu itu sebenarnya kodenya tuh buat apa. Oh, ngerti. Jadi memang permasalahannya itu dikarenakan antara proses belajar dan mengajarnya itu kayaknya tidak menimbulkan atau memunculkan persepsi yang sama. Jadi bisa dibilang menjadi beban tambahan bagi mahasiswa. Oh, ngerti sih. Ternyata memang bisa dibilang itu adalah alasan kenapa beberapa atau mungkin banyak ya mahasiswa yang dari dunia IT yang sudah terbiasa ngoding, ternyata malah masuk ke multimedia dengan alasan pelarian. Dikiranya masuk multimedia hanya sekedar bikin poster. Nah, itu yang biasanya muncul dalam pandangan kita. Wah, keren sih ini.